dari Kang Samsurijal. Latar belakang apa? Itu latar belakang sudah sering itu tadi tuh ya. Tapi mereka bikin framing, katanya latar belakangnya itu karena mau kawin sama Syarifah. Syarifahnya menolak atau tidak boleh. Syarifah siapa? Istri saya tuh namanya Mahbubah Musrifah, bukan Syarifah. Ikut orangnya juga tuh. Bukan Syarifah. Ada karena katanya nyalon bupati tidak didukung, marah. Ini nyalon bupati mah pakai partai, bukan pakai kabib. Partainya diborong, takut calonnya dulu tuh ngelawan saya, yang gak bisa nyalon. Kalau calonnya partainya diborong sama calon satunya, dia lawan bumbung kosong. Begitu. Ada lagi katanya pengen jadi MUI. Sekarang ya ada lagi nih yang baru, ternyata dia pengen jadi ketua MUI, kemudian marah. Itu al-kalimatul lati la yuqsadu bihal isbatu laisat isbatan. Itu kaidah di dalam ilmu nasab. Baca kitab Rasail fi ilmil ansab, baca kitab Muqaddimah fi ilm nasab, bahwa kalimat yang tidak ditujukan untuk mengisbat laisat isbatan, dia bukan isbat. Li'annal isbata yahtaju ila dalilin kama anna nafya yahtaju ila dalilin. Isbat itu membutuhkan dalil, seperti menafikan juga butuh pada dalil. Saya menafikan ada dalilnya, banyak ratusan dalil kalau diurut. Sekarang Mbak Lawi ini mengatakan dirinya cucu Nabi, itu yahtaju ila dalil. Sekarang mana dalilnya? Ini dalilnya, ini yang meruntuhkan, ini lagi dalilnya, ini yang meruntuhkan, ini lagi. Wis, dasar kamu mah hasud, iri, dengki. Ya susah kalau udah begitu. Ayo silakan, ada dalil, kita punya daf'ud dalilnya. Ini dalil ini ada daf'ud dalilnya. Ini dalil ini ada daf'ul dalilnya. Makanya kita kirimi surat pada Rabit Alawiyah, sampai sekarang nggak mau. Kata saya sama manajemen Bang Haji Roma Irama, nanti Rabit Alawiyah diundang. Langsung diundang pakai kertas. Saya mah diundang manajemen Bang Haji Roma Irama hanya SMS. Siap. Tapi Rabit Alawiyah dikirimi surat dan sudah tidak mau diundang sama Bang Haji Roma Irama. Nggak mau dia. Saya sudah datang ke Pasuruan, diundang oleh Ki Ali Badri, katanya mau dipertemukan sama Topik Segaf untuk bicara nasab. Saya datang ke Pasuruan, ke rumahnya Ki Ali Badri, nggak mau tuh Topik Segaf. Tapi framing makan beda. Wih, nggak mau datang ke Banten, ya di Bantennya, karena saya sudah tahu SMS-nya Topik Segaf atau dari perwakilannya yang mengatakan kami Rabit Alawiyah tidak akan datang dan tidak akan mengirimkan wakil. Ya sudah, kalau tidak mau datang, tidak ngirimin wakil atas nama Rabita, buat apa saya debat dengan orang itu? Tapi tadinya mah karena kiai ini penganten, kata panitianya, kalau nggak ada kiai gimana? Ada keinginan saya untuk datang, kasihan kan orang udah modal-modal itu. Akhirnya banyak yang SMS, banyak yang kirim surat, jangan datang. Ini hasil istikharah Jawa Timur, kata Said Zulfikar, tidak boleh datang. Akhirnya saya tidak datang. Framing al-kaburi. Pangeran Maweruh. Yang kabur siapa? Ya kalau misalnya ada tuh yang berteriak-teriak kemarin Muhdor Tanggul, saya sudah tantang. Kalau misalnya merasa punya dalil, kapan waktunya kita berdiskusi? Atau siapa saja, Rizik Syihab, kalau merasa punya dalil, silahkan tentukan waktunya, kapan kita berdalil, kapan kita berdiskusi. Hari Bahar Semit mau mancing rumah, bikin kitab judulnya aja salah, judulnya aja udah salah menurut ilmu nahwu. Ya bagaimana isinya? Jangan-jangan nanti bacanya dari kiri ke kanan. Saya kalah pasti kalau kitabnya dari kiri ke kanan itu. Kemudian
dari Kang Samsurijal. Latar belakang apa? Itu latar belakang sudah sering itu tadi tuh ya. Tapi mereka bikin framing, katanya latar belakangnya itu karena mau kawin sama Syarifah. Syarifahnya menolak atau tidak boleh. Syarifah siapa? Istri saya tuh namanya Mahbubah Musrifah, bukan Syarifah. Ikut orangnya juga tuh. Bukan Syarifah. Ada karena katanya nyalon bupati tidak didukung, marah. Ini nyalon bupati mah pakai partai, bukan pakai kabin. Partainya diborong, takut calonnya dulu tuh ngelawan saya, yang nggak bisa nyalon. Kalau calonnya partainya diborong sama calon satunya, dia lawan bumbung kosong. Begitu. Ada lagi katanya pengen jadi MUI. Sekarang ya ada lagi nih yang baru. Ternyata dia pengen jadi ketua MUI, kemudian marah sama Habib. Nah, urusannya Habib sama MUI apa? Nggak masuk akal semua itu. Jadi latar belakang itu yaitu kita penasaran akhlak begitu ngaku cucu Nabi. Tidak sesuai dengan ajaran Nabi, ngaku cucu Nabi, itu aja. Sebelumnya itu kan tidak terlalu muncul tuh orang-orang model-model begitu itu. Lama-lama penasaran juga. Kemudian apakah ada pihak ketiga ketika mereka mengaku sebagai keturunan Nabi itu? Saya tidak mendeteksi itu. Yang saya deteksi memang mereka sengaja untuk mencari leluhur mereka. Mereka ini tidak tahu leluhur mereka siapa. Yang tahunya mereka leluhurnya namanya Ubaid bin Isa bin Alwi. Begitu. Nah, ketika ada seorang ulama besar namanya Jadid, di situ ada Abdullah bin Ahmad bin Isa, kan ada mirip tuh. Ada Abdullah bin Ahmad bin Isa. Oh, Abdullah bin Ubaid. Kan dia mah Ubaid ya, bin Isa. Ini ada Abdullah bin Ahmad bin Isa. Nah, ini mirip. Dia kemudian ngaku ke situ silsilahnya. Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi. Sekarangnya mereka Alwi bin Ahmad Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib. Sebelumnya bukan itu. Sebelumnya itu ngaku ke Bani Ahdal dulu. Ubaid bin Isa bin Alwi bin Himham bin Aun bin Musa Al-Qadim. Karena kemudian mereka tahu Musa Al-Qadim tidak punya anak Aun, tertolak oleh kitab-kitab nasab seperti Tahdhibul Ansab, mereka lebih pintar daripada yang dicangkok. Yang dicangkok sampai sekarang tertolak tuh karena Aun ini bukan anak Musa Al-Qadim. Tapi mereka sudah nganclong ke Ahmad bin Isa ini pada abad 9. Mereka ini bersaudara, Ibnu Am, akhuhu wa ibnu ammihi. Kata Rumel kemarin, dia bikin sebuah narasi. Ibnu Am itu maksudnya kan yang jauh juga Ibnu Am. Ya, kita ini semuanya Ibnu Am, dari Nabi Adam, Qabil, Habil, Nabi Sis. Tetapi sebuah ibarah itu kalau didahului oleh pendahuluan yang maknanya dekat, maka makna setelahnya itu adalah makna yang dekat dengan makna yang dekat itu. Apa itu maksudnya? Di situ ada qadima jadduhu Muhammad bin Sulaiman minal Iraq ilal Yaman. Huwa wa akhuhu wa ibnu ammihi. Itulah adalah akhuhu wa ibnu ammihi. Itu menandakan Ibnu Am ini adalah Ibnu Am yang dekat sekali, karena di situ ada akhuhu. Jadi akhuhu ini adalah Bani Kudaimi dan Bani Hadalin bersaudara. Yang satunya adalah saudara sepupu, berarti satu kakek. Yang anehnya juga Bani Kudaimi pun silsilahnya sekarang yang disebut saudara sakik itu berbeda semua, tiga orang ini. Bani Kudaimi sendiri nyari silsilah, Bani Ahdal sendiri nyari silsilah, ini Ba'alawi nyari sendiri silsilah, semuanya berbeda.
orang yang bersaudara kemudian berbeda. Itu saya bisa memahami dari peristiwa Cirebon tentang nasab Sunan Gunung Jati. Wah, masa lalu berulang kembali, kata saya. Kita udah musyawarah di Cirebon bahwa Sunan Gunung Jati ke Musa Al-Kadim. Ada yang di Banten itu yang masih Balawi, nggak mau, kalau kita mah tetap ke Ubedillah. Jadi satu silsilah, satu kakek namanya Sunan Gunung Jati, yang satu menulisnya ke Musa Al-Kadim, yang satu nulisnya ke Ubed. Itu untuk mengkonfirmasi bahwa masa lalu itu seperti itu kejadiannya. Jadi saya katakan hari ini apa yang terjadi ini adalah pengulangan dari masa lalu. Makam palsu, katanya Ubed dimakamkan di Yaman, Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Mana buktinya? Buktinya adanya makam. Kata saya makam itu palsu. Kemudian muncullah makam Sumodiningrat, makam palsu. Seperti itulah dulu mereka mengisbat makam itu. Ini dapat Allah semua. Mereka ngomong Wali Songo 500 tahun tidak tercatat, makanya tidak bisa diisbat. Setelah diteliti, mereka 500 tahun lebih. Semuanya dibales sama Allah. Semuanya itu. Ngomong apa baik deh, ke? Engkau munculnya bukan dari saya, kebanyakan dari orang. Muncul sendiri, narasi yang mereka bangun kemudian dijawab oleh kejadian-kejadian yang di luar kendali kita. Ini menunjukkan bahwa memang semuanya sudah waktunya. Qad tabayyana rusdu minal ghai. Kata Syekh Nawawi, ay tamayyaza al-haqqu minal batil. Wallahu wal muwaffiqu ila aqwami thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.